Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi kami yang berjudul Sistem Pengendalian Internal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kurniawan Andi Kusuma. Saya dari Universitas Pamulang, kelas 06 SAKM 004. Pembahasan materi kami, yang pertama ada definisi sistem pengendalian internal manajemen. Yang kedua ada unsur-unsur sistem pengendalian internal manajemen. Yang ketiga ada prinsip pengendalian internal manajemen. Yang keempat ada sifat karakteristik umum. Yang kelima ada tujuan sistem pengendalian internal manajemen. Dan yang keenam atau yang terakhir ada contoh sistem pengendalian internal manajemen. Kita akan masuk ke definisi sistem pengendalian internal manajemen. Menurut Mulyadi, sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, tiap perusahaan memiliki sistem tersendiri dalam mengatur kegiatan operasional perusahaan. Dengan adanya sebuah sistem yang diterapkan, maka pihak internal yang berada di dalamnya dapat menjalankan aktivitas sesuai dengan ketetapan atau tujuan perusahaan yang akan dicapai. Kali ini saya akan membahas terkait dengan unsur-unsur sistem pengendalian internal manajemen. Jadi ada beberapa unsur. Yang pertama itu kita akan membahas terkait sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Jadi maksud dari unsur ini adalah setiap transaksi harus mendapat persetujuan atau otorisasi dari pihak yang berwenang dan kemudian dicatat sesuai prosedur akuntansi untuk menjaga akurasi dan keabsahan dari data. Kemudian yang kedua itu terkait praktik yang sehat. Praktik yang sehat ini merujuk pada kebiasaan kerja yang mendukung pengendalian seperti pemeriksaan mendadak, rotasi tugas, serta pemisahan antara fungsi penyimpanan, pencatatan, dan operasional. Kemudian ada struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas. Jadi dari unsur ini itu terkait dengan pembagian tugas yang jelas antara unit atau individu guna tidak terjadi konflik kepentingan dan risiko penyalahgunaan wewenang. Yang terakhir itu ada unsur karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab. Jadi maksud dari ini dengan menempatkan karyawan yang kompeten dan berintegritas di posisi yang sesuai agar tanggung jawabnya dapat dilakukan dengan baik dan dapat dipercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana. NIM saya 221011201855. Saya kelas 06 SAKM 004. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengendalian internal manajemen terdiri beberapa komponen utama yang mendukung efektivitas operasional dan kendala laporan keuangan perusahaan. Berikut adalah komponen-komponen tersebut. Yang pertama yaitu adalah lingkungan, merupakan landasan dari semua komponen lain dalam sistem pengendalian internal, meliputi budaya, etika perusahaan, nilai-nilai yang diterapkan, serta komitmen manajemen terhadap pengendalian internal. Yang kedua itu adalah penaksiran, yaitu proses identifikasi, analisis, dan manajemen risiko-risiko yang mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Pentingnya untuk menentukan prioritas pengendalian yang baru diimplementasikan. Yang ketiga itu ada informasi dan komunikasi. Proses penyampaian informasi yang relevan kepada pihak terkait itu memastikan informasi yang diperlukan untuk pengendalian internal mudah diakses dan dipahami oleh yang bersangkutan. Yang keempat itu ada pengawasan, yaitu proses evaluasi terus-menerus terhadap efektivitas sistem pengendalian
internal dilakukan secara periodik untuk memastikan bahwa pengendalian internal berfungsi dengan baik dan sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis. Nah, yang kelima itu adalah aktivitas, yaitu proses peninjauan yang terhadap keseluruhan sistem pengendalian internal untuk memastikan evaluasi dan pencapaiannya efektivitas. Selanjutnya adalah sifat karakteristik umum pengendalian internal manajemen. Yang pertama adalah keandalan pelaporan keuangan entitas. Yang kedua adalah efektivitas dan efisiensi operasi entitas. Yang ketiga adalah kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan-peraturan. Nah, untuk keandalan pelaporan keuangan entitas, yaitu pengendalian internal harus mampu menjamin bahwa informasi keuangan yang disusun oleh entitas itu akurat, lengkap, dan dapat diandalkan. Artinya, laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya, bebas dari kesalahan material, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Keandalan ini sangat penting untuk pengambilan keputusan oleh manajemen, pemilik, investor, dan pihak lain yang berkepentingan. Yang kedua adalah efektivitas dan efisiensi operasi entitas. Sistem pengendalian internal juga harus mendukung tercapainya tujuan operasional organisasi dengan cara yang paling efisien dan efektif. Efektivitas berarti kegiatan operasional mencapai hasil yang diinginkan, sedangkan efisiensi berarti pencapaian hasil tersebut dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang optimal, menghindari pemborosan waktu, biaya, maupun tenaga kerja. Yang ketiga adalah kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan-peraturan. Pengendalian internal juga berfungsi untuk memastikan bahwa semua aktivitas entitas sesuai dengan hukum, peraturan pemerintah, serta ketentuan internal yang berlaku. Hal ini penting agar entitas tidak terkena sanksi hukum atau reputasi buruk yang dapat merugikan dalam jangka panjang. Tujuan sistem pengendalian internal manajemen. 1 adalah pencatatan dan pengolahan data, penyajian informasi yang dapat dipercaya. Kedua, mengamankan aktiva perusahaan. Ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Dan keempat, mendorong pelaksanaan kebijaksanaan dan peraturan hukum yang ada. Kemudian saya akan menjelaskan tentang contoh sistem pengendalian internal manajemen. 1. Ada pemisah tugas. Pemisah tugas dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan maupun kesalahan. Setiap aktivitas penting sebaiknya dilakukan dengan orang yang berbeda. Misalnya, yang mencatat transaksi tidak boleh yang menyimpan uang. Lalu yang kedua ada kontrol fisik. Kontrol ini berkaitan dengan perlindungan aset secara fisik, seperti penguncian gudang, penggunaan berangkas, atau akses terbatas ke komputer dan data penting untuk mencegah pencurian ataupun kerusakan. Ketiga ada rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah mencocokkan catatan internal dengan sumber data lain, seperti mencocokkan buku kas dengan rekening koran bank. Hal ini penting untuk memastikan keakuratan dan kebenaran data keuangan. Keempat ada kebijakan dan prosedur. Organisasi perlu memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang jelas agar semua aktivitas dilakukan secara konsisten dan sesuai standar. Ini sangat membantu untuk mengurangi risiko kesalahan dan penyimpangan. Dan kelima, ada ulasan transaksi dan aktivitas. Meninjau transaksi dan aktivitas secara berkala memungkinkan manajemen untuk mendeteksi masalah sejak dini, menilai operasional efisiensi, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan. Keenam, ada kontrol pemrosesan informasi. Ini berkaitan dengan sistem teknologi informasi, seperti penggunaan software akuntansi yang andal, pengaman data, dan validasi input data untuk memastikan informasi yang diproses benar dan aman.